Shalom warga kerajaan. Haleluya. Silakan Bapak Ibu bangkit berdiri. Lihat kanan kirimu. Cari yang belum kenal, beri salam kepada mereka dan katakan, mari kita bersukacita di dalam Tuhan. Amin. Haleluya. Kita bersyukur kepada Tuhan karena ini adalah bulan minggu pertama di bulan Desember ya. Bagaimana penyertaan Tuhan atas setiap kita, amin. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus. Sampai saat ini terus kami merasakan kasih setiamu. Kami berterima kasih Tuhan. Dan kami mau memuji, memuliakan nama-Mu lebih lagi Tuhan Yesus. Haleluya.
Presiden kami, Bapak Prabowo, wakil, para menteri, setiap pemimpin di kota-kota, di daerah-daerah, bahkan sampai di pelosok-pelosok, bahkan diberkati seluruh rakyat Indonesia. Tuhan Yesus, kami mau katakan Tuhan, ini bangsa kami, luputkan kami Tuhan dari segala bencana yang ada. Dalam nama Yesus Tuhan, kami mau tertuju kepada Engkau Tuhan. Kami mau menyembah Engkau lebih lagi Tuhan. Kami mau katakan kami perlu Engkau Yesus. Indonesia butuh Engkau Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan, kami juga berdoa Tuhan buat setiap saudara kami yang mengalami bencana Tuhan. Kekuatan hanya datang daripada Yesus Raja. Penghiburan datangnya dari Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami mau berkata Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan, karena kami anak-anak-Mu berdiri bagi bangsa ini, dan kami melihat Tuhan tidak akan meninggalkan bagi bangsa ini. Engkau selalu setia atas bangsa ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar kami boleh mendengar nyanyian baru. Terima kasih Tuhan, biar kami boleh mendengar Raja kami diagungkan di bangsa ini dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih, bahkan kami juga mau berdoa Tuhan Yesus untuk Rock Ministry. Kami bersyukur Tuhan untuk wadah ini Rock Ministry. Kami mau memberkati gembala senior kami yang terkasih Tuhan, Bapak Pendeta Timotius Arifin bersama dengan Ibu Vivi. Kami juga memberkati gembala Jabodetabek Serang Banten kami yang terkasih Tuhan, Bapak Roni Daud Simeon bersama dengan Ibu Nancy. Kami juga memberkati gembala kami di tempat di Pantai Indah Kapuk, Bapak Hartono bersama dengan Ibu Linda. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan, Engkau memberikan orang tua yang luar biasa yang takut akan Tuhan. Biarpun kemana mereka pergi Tuhan, penyertaan Tuhan sempurna atas mereka dalam nama Yesus. Tanda-tanda heran terjadi atas mereka, dalam kehidupan penggembalaan mereka, dalam rumah tangga mereka, dalam setiap apapun yang mereka kerjakan dalam kebenaran Tuhan buat berhasil, beruntung dan mujur. Dan kami boleh melihat buah-buahnya. Kami boleh melihat itu semua dan kami yang bersuka cita karena didapati orang-orang tua rohani kami ini semua hidup dalam takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan bagi setiap gembala Jabodetabek Serang Banten. Tuhan, berikan mereka kesehatan, berikan mereka kekuatan, berikan mereka iman yang teguh dalam nama Yesus. Dalam penggembalaan mereka, apapun yang saat ini sedang mereka gumulkan, Tuhan Engkaulah jawabannya. Dalam nama Yesus, biar pertumbuhan jemaat kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang menolong Tuhan, sehingga setiap jemaat-Mu berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Terima kasih Tuhan Yesus, kami terbatas, tapi kami punya Tuhan yang tanpa batas. Di dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Seberapa banyak percaya bahwa penuaian terjadi, amin. Penuaian ada di depan kita, haleluya. Sebab itu mari kita semua mau katakan sukacita besar di dalam Tuhan, haleluya. Yes. Sebab terang Tuhan telah terbit, haleluya. Terangnya telah bersinar, hadir
kasih, saatnya kita akan mendengarkan suara gembala. Memasuki bulan Desember dan mendekati perayaan Natal, living in kindness. Saya mau beritahu dengan jujur saja, yang punya kindness itu cuma Tuhan. Bahkan saking hebatnya tidak bisa dengan satu kata kindness, tapi loving kindness. Tanpa Roh Kudus, tanpa pribadi Tuhan dalam diri kita, kita adalah manusia yang buas, mementingkan diri sendiri. Dan kita belajar dari seorang gadis sederhana yang merubah dunia. Dia adalah Maria, ibu Yesus. Ketika dia pergi ke rumah Elizabeth, maka pada saat itu Elizabeth melonjak kegirangan, bahkan putranya yaitu Yohanes Pembaptis dalam kandungan melonjak kegirangan, dan dia pun penuh Roh Kudus. Lalu dia bernubuat, terpujilah engkau, diberkatilah engkau dari semua wanita di dunia ini. Dan yang pertama Hawa sampai yang terakhir. Dan apapun yang dijanjikan Tuhan kepadamu akan terlaksana pada waktunya. Saya malah ditanya orang, Pak, ujian paling berat itu apa, Pak? Saya bilang yang ujian paling berat adalah P, ujian. Apa itu? Pujian. Ngana hebat. Hati-hati saudara. Bagaimana Maria menanggapinya? Dia naikkan satu pujian. My soul doth magnify the Lord. Memuliakan, mengagungkan, meninggikan, magnificat dalam bahasa Latin. Dan lagu ini, lagu pujian yang penuh Roh Kudus ini, yaitu saudara diberi nama Magnificat. Only God can be magnified. Dan dia berkata, my spirit rejoice. Rohku bersuka cita. Saudara, banyak orang kalau dipuji, kepalanya jadi besar, hidungnya mekar-mekar. Tapi Maria segera mengembalikan pada Tuhan. Inilah caranya. This is the way untuk menerima pujian yang hanya untuk Tuhan. Manusia tidak layak dipuji. Manusia tidak layak ditinggikan ataupun diagungkan. Menarik sekali, nama saya, nama Tionghoa saya, Ren atau Zen itu artinya kindness. Artinya sabar. Dan kalau dua huruf Ren Ai itu agape. Agape itu 1 Korintus 13, kasih itu sabar, kasih itu baik, murah hati. Tetapi di luar Tuhan sama sekali tidak ada seujung kukunya. But ketika Tuhan masuk dalam hidup saya, maka mulut yang biasa memegahkan diri jadi memegahkan Tuhan. Dan kemudian Maria menyebutkan orang yang angkuh akan diturunkan dari takhta. Siapa yang memimpin pada saat itu? Di Yudea itu adalah Herodes Agung. Saudaraku, bahkan ketika Yesus dilahirkan, kemudian berusia sekitar 2 tahun, semua anak-anak di Bethlehem itu dibantai. Anak kecil. Kita bisa lihat itu 7 Oktober 2023, ya seperti itu. Roh jahat, roh yang sama, roh sadis itu masih ada pada manusia. Tetapi sebaliknya, kalau saudara dipuji, tiru Maria. Kembalikan segala pujian, hormat hanya untuk Tuhan. Magnificat. Dalam hidup saya ingat ada seorang hamba Tuhan berkata, tujuan hidup kita adalah to glorify the Lord and enjoy Him forever. Yaitu memuliakan Tuhan dan menikmati kebaikannya. To God be the glory. Only to God be the glory. Jangan lupa, nyanyian pada waktu Yesus lahir, malaikat menyanyikan, glory to God in the highest, Gloria in excelsis Deo. Hanya Tuhan layak dipuji. Dan Tuhan tidak mau berbagi kemuliaan dengan yang lain, saudaraku. Tetapi juga bagi orang yang rendah hati, seperti Maria, benar-benar dia diangkat tinggi sampai disembah, saudaraku. Itu keterlaluan ya. Tetapi firman Allah menunjukkan bahwa dia mendapatkan kemurahan dan kebaikan. Ya, firman Allah mengatakan kalau kita glory to God, kemudian ada lanjutannya. Peace on earth, shalom di bumi. Bagi saudara juga, bagi mereka yang berkenan padanya. Siapa yang berkenan padanya? Rendah hati. God bless you. Magnificat. Amin. Shalom semuanya. Ketika saya sedang di sini, beberapa orang saya bilang begini, wow, long time no see ya, gitu ya. Karena memang 6 bulan kurang lebih saya terakhir ke sini ya. Tapi Marta bagus. Marta jawabnya gini,
bapak yang gak kelihatan, bapak yang jarang kesini. Pinter Marta ya. Nah saudaraku dikasih Tuhan, kalaupun saya datang saat ini sudah 6 bulan gak kesini, tapi harus dimaklumi karena saya datang dengan suara yang serak karena ada masalah radang tenggorokan menurut dokter gitu ya. Tapi sekali saya akan berusaha sekeras-kerasnya untuk menyajikan kebenaran firman Tuhan dengan cara yang tentunya berkenan di hadapan Tuhan. Nah, bulan ini kita memasuki bulan yang disebut dengan living a life of readiness, ya, menjalani kehidupan yang siap siaga. Saudaraku dikasih Tuhan, readiness, katakan bersama saya, readiness, siap siaga. Ayat yang mendasari adalah Lukas 12 ayat yang ke-37. Dan juga banyak orang gak hadir hari ini ya, sudah pada terbang ke luar negeri ini ya. Waduh, liburan. Oke, gak masalah. Mari kita lihat, kita baca bersama-sama Lukas 12 ayat 37. Apakah bisa ditampilkan di sini juga? Kita baca ya, 1, 2, 3. Berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika ia datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilahkan mereka duduk makan, dan ia akan datang melayani mereka. Waktu saya renungkan firman Tuhan ini, tiba-tiba satu kata ini lebih kuat bicaranya kepada saya dari semua kata yang lain. Kata itu adalah kata melayani. Sudah keluar, melayani ini. Nah saudaraku dikasih Tuhan, tapi kan kita dibilang bahwa kita mesti siap sedia akan kedatangannya Tuhan. Sebuah penantian itu ada dua jenis penantian ya. Satu penantian aktif, tapi 2 penantian pasif. Ya, penantian pasif itu contoh begini, saudara akan diberitahu bahwa 1 tahun lagi, atau ibu-ibu hamil misalnya ya, Anda tahu bahwa 9 bulan akan datang Anda pasti melahirkan ya. Dan itu penantiannya bukan aktif sebetulnya, pasif, karena sudah tahu nanti 9 bulan lagi ya. Jadi saudara tinggal tunggu waktu, saudara ikuti tiap hari sampai hari yang bulannya ke-9. Tapi kalau penantian aktif itu sebuah penantian seperti kedatangannya Tuhan, karena nggak tahu kapan dia datang ya. Karena tiba-tiba bisa saja ya, nanti malam, nanti siang, apapun, atau pas sementara ibadah seperti ini. Tidak ada yang bisa memastikan. Maka itu disebut penantian yang aktif. Tapi saudaraku, dalam penantian aktif maupun pasif, kita diminta sama Tuhan untuk apa? Kita diminta untuk siap siaga ya, readiness, siap kapanpun dia datang. Nah saya menyoroti ini kenapa? Karena gini, kita punya Tuhan yang adalah Raja yang datang ke dalam dunia ini memang untuk menegakkan kerajaan Allah, tapi dia datang dengan sikap hati dan perilaku, bukan sebagai bos, bukan sebagai majikan, tapi datang sebagai seorang hamba. Ya, dia raja, tapi sekaligus dia hamba. Coba lihat, terima kasih, kasih air hangat. Dokter melarang saya minum air dingin soalnya. Dan terima kasih kuenya. Nggak, udah melunjak rupanya ya, udah kasih air, minta kue lagi. Jadi gini, kita akan lihat raja kita mengajarkan kita supaya kita ini siap aktif dalam penantian maupun aktif maupun pasif. Kita harus punya sikap melayani. Contohnya nih, kita lihat next slide, ayat selanjutnya ya. Markus 10 ayat 45 yang kita baca di kuning yang di bawah, 1, 2, 3. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Saudara, kata melayani dalam bahasa Yunani itu digunakan kata diakoneo.
dalam ayat yang tadi yang kita baca di Injil Lukas. Artinya menjadi pelayan yang melayani dengan menyediakan apapun. Jadi saudaraku, Tuhan mengajarkan kita itu mesti mempersiapkan diri anytime, anywhere, ya, kapanpun, dimanapun Tuhan datang. Kita ini memberi hati yang melakukan sesuatu dengan hati hamba dan bersiap-siap apapun yang ada pada kita untuk disediakan. Ternyata ini bukan cuma nanti waktu kedatangan Yesus. Ini harus terjadi dalam setiap waktu di dalam kehidupan kita. Ada sikap hati yang rela, yang mengikuti teladan daripada rajanya itu sendiri. Begini saudaraku, saya harus tekankan ini. Dan ini saya bahas pula di kemarin pertemuan pekerja kami di Jakarta Rock Center. Saya tekankan bahwa semua orang seharusnya jemaat yang percaya Yesus dan sudah mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Raja, seharusnya dia punya sikap hati melayani. Kenapa? Rajanya datang bukan untuk dilayani, untuk melayani. Nah, saya maaf ya, sudah 6 bulan tidak datang ke sini, datang kok. Nanti ngomongnya saya agak lebih tajam. Jadi gak apa-apa ya, saudara dengar baik-baik. Saya tadi merenung, ini saya sampaikan ke jemaat atau enggak ya? Ya, karena saya setiap kali datang ke PIK ini, nah ini saya ngomong deh saudara. Saya datang ke PIK ini, saya melihat kita itu sudah mulai gak tertib soal jam ibadah. Kita ini mulai jam 10 loh saudaraku ya. Kalau seandainya saudara, ya oke lah, sesekali karena ada alasan kuat, silakan, tidak apa-apa, terlambat. Tapi kalau dari minggu ke minggu sudah lakukan ini, saudara tidak sikap melayani loh. Padahal Tuhan kita itu Tuhan datang bukan untuk melayani, tapi bukan untuk dilayani, tapi melayani. Nah, maaf ya, jadi jangan tersinggung karena ini harus saya sampaikan. Ya, saudara lihat ini ya, ini bukan spontan hari ini loh. Ini sudah saya siapkan dari beberapa hari yang lalu. Tanya Pak Janus karena dia buatnya ini PowerPoint saya sudah berapa hari yang lalu. Jadi saya bukan ya, karena saya melihat ada kecenderungan kekencengan kita sama Tuhan itu mulai kendor. Nah ini hati-hati saudaraku ya. Ya saya tunjukkan gini. Jadi Tuhan mau kita seperti Dia. Kita melayani. Karena melayani itu bukan sekedar aktivitas biasa. Ya. Melayani itu sesungguhnya budaya kerajaan Allah. Saudara tahu, ingat baik-baik seumur hidup saudara. Ya, budaya melayani, ya itu tentu harus dimulai dari rumah tangga lebih dulu lah ya. Di rumah kita, ya suami melayani istri, istri melayani suami. Alkitab mengajar semuanya itu. Kita nggak bisa bilang gini karena suami, istri layani semuanya, siapin semuanya, apa semua. Nggak juga sih. Kita juga suami pun juga harus punya hati melayani istri. Sehingga dari rumah lah itu dimulai, akhirnya itu bisa dibawa kepada gereja, ya hati yang melayani. Nah, saya mau tekankan di sini karena begini saudaraku melayani, ya melayani itu bukan sekedar balas budi karena kita sudah ditebus. Kan ada banyak orang berkata, nggak bisa nyanyi suaraku. Rina dibantu dong, kamu pakai mic. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu, segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu. Ya, lagu ini untung syairnya bener. Kalau bisa ditulis, aku mau membalas kasihmu dengan melayanimu, itu sebetulnya konsep yang salah. Melayani itu bukan karena kita sudah ditebus lalu kita balas budi sama Tuhan. Emangnya utang piutang. Melayani itu bukan begitu. Melayani karena apa? Karena raja yang kita sembah itu raja yang melayani, yang berdiam dalam diri kita. Jadi melayani itu mentalitas kerajaan Allah. The kingdom of God is the kingdom of serving others. Kerajaan
Kerajaan Allah itu kerajaan yang melayani yang lainnya. Anda hilangkan unsur melayani dalam kerajaan Allah, itu bukan kerajaan Allah. Jadi kita mesti punya hati yang melayani. Orang melayani itu, saudaraku dikasih Tuhan, menempatkan dirinya pada posisi di mana raja itu memerintah dalam diri kita. Melayani itu memanifestasikan karakteristik Raja Yesus Kristus dalam diri kita. Melayani itu berarti kita menyatakan bahwa Yesus memerintah dalam hidup setiap kita. Itu melayani, saudara. Karena ini sudah banyak keliru dalam konsep gereja sekarang ini. Hati-hati dengan berikut. Next slide. Saya tunjukkan. Ini perenungan mendalam, saudara ya. Next. Nah, kebetulan saya datang dengan suara yang serak itu ya, supaya ada kesan tersendiri gitu ya. Next. Nah, hal-hal yang harus dihindari. Sorry, ini harus satu, hati-hati mentalitas majikan atau boss mentality. Kita bisa saja pemilik perusahaan, kita bisa saja punya harta banyak, kita punya kekuasaan otoritas di luar sana. Tapi kalau untuk prinsip melayani Tuhan, jangan ada mentalitas majikan dalam diri kita. Karena saya melihat, tidak ada di PIK ini, saya lihat di gereja di Kutub Utara bagian pedalaman, yang diam dalam gua-gua tepi jurang 500 meter, perempatan jalan gang buntu. Masih banyak gereja, saudaraku, yang orang-orangnya melayani, terlibat pelayanan. Tapi dengar ya, melayani ini bukan konteksnya di dalam gedung gereja saja ya. Ini bisa konteks di marketplace. Karena ungkapan berkata, your mission field is where God puts you. Ladang misimu adalah tempat di mana Tuhan menempatkan kamu. Tapi yang saya mau singgung ini, karena saudara sekarang di dalam gedung ini, sikap kita itu sebaiknya bagaimana sih? Ya gini, kita datang semuanya, harusnya semua kita ini melihat diri kita ini pelayan Tuhan. Paham maksud saya, saudara? Karena anak manusia bukan datang untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Waktu kita bertobat, kita undang Yesus masuk dalam diri kita. Sekarang anak manusia, raja yang melayani itu tinggal di mana sekarang? Cu Yesus Canali, Cai Wasinli, dia di sini. Raja yang melayani di sini. Makanya manifestasi kita adalah melayani. Karena raja yang melayani berdiam di sini. Paham maksud saya? Sehingga semua jemaat seharusnya punya mentalitas Anda pelayan Tuhan. Oh, saya bukan bekerja, Pak, saya belum tercatat sebagai pekerja. Gak peduli. Anda mungkin belum bekerja resmi, tapi Anda pelayan Tuhan. Itu status resmi. Saudara masih bersama dengan saya? Nah, namanya pelayan, kalau sudah ditetapkan jam kerja, saudara boleh langgar atau tidak? Saya tanya sama saudara, pelayan, saudara kerja jadi pelayan, jam kerja jam 8 sampai jam 4 sore. Terus saudara langgar, saudara dapat sesuatu gak? Teguran gak? Wajar gak ditegur? Oke, kalau saudara lakukan itu berkali-kali, kira-kira gimana? Saudara pasti dapat SP kan? Dalam dunia bisnis. Lah masalahnya, kenapa Anda terlambat ke gereja berkali-kali? Kan kita sudah sepakat jam 10 ibadah. 6 bulan tidak datang, sekali datang Pak Roni ngomongnya kok tidak enak gini. Itu mentalitas, saudara. Kita itu sampai di rumah kita pikir, hei hati-hati pelayan, raja sedang memimpin ibadah. Itu loh namanya mentalitas majikan tuh ya kayak gini nih. Maaf ya, saya harus berkata tegas. Ini tidak bisa terus-terusan begini. Kita menamakan rock representative of Christ Kingdom, tapi mentalitas kita bukan mentalitas kerajaan. Bos, majikan. Ini hati-hati. Ya, tidak apa-apa sih. Saya ngomong ini karena saya mencintai saudara, bukan saudara, gitu ya. Tidak boleh seperti ini. Berikutnya, ya. Yang berikutnya hati-hati, saudaraku. No, belum. Saya belum ngomong. Saya harus katakan kepada saudara, jadi jangan karena merasa, oh saya sudah ditebus jadi sekarang saya melayani. Oh tidak. Karena memang sudah sekarang status saya berubah. Raja yang melayani dalam diri saya, maka saya harus melayani. Amin. Oh gini aja, ada
Ada orang di luar sana, di sini enggak. Saya enggak ada waktu. Saya bukan. Saya nggak mau terlibat pelayanan karena saya enggak ada waktu. Coba kalau Yesus bilang sama kita waktu saudara berteriak minta tolong, sorry aku enggak ada waktu. Kira-kira saudara gimana? Pelayan itu readiness, siap siaga. Jadi sudahlah, jangan pakai alasan enggak ada waktu. Sesibuk-sibuknya saudara, saudara harus atur waktu. Saudara yang harus menguasai waktu. Saudara yang mengelola waktu, bukan kita yang dikelola oleh waktu. Waktu tetap sama. Kita ngaturnya sekarang gimana? Ibadah ini tadi dimulai, yang datang tuh hanya 1/5 dari yang ada sekarang. Makanya saudaraku, kecuali ada alasan, saya akan bilang kalau sesekali saya nggak ada masalah. Tapi kalau tiap minggu berlangsung, saudara sudah masuk di mentalitas majikan, boss mentality. Hati-hati ya. Yang kedua, hati-hati apa? Mentalitas tidak tertulis di sini. Baru saya dapat belakangan Pak Janus. Mentalitas artis. Saya beberapa kali pelayanan dengan artis-artis, saudara. Artis terus bertobat, pelayanan. Masih tuh dibawa ke gereja tuh mentalitasnya. Minta yang VIP. Nanti kalau diundang minta harus bisnis kelas pesawatnya. Itu ditulis saudaraku. Harus tentu tarif saya sekian. Saya berkali-kali orang telepon saya. Pak Pendeta Roni Daud Simeon saya undang segini. Bapak bisa, oh puji Tuhan saya bisa tanggal tersebut. Pak maaf saya tanya, berapa tarifnya Bapak? Berkali-kali saya terima itu. Saya bilang begini, maaf ya saya hamba Tuhan. Kalian berdoa saja. Apa yang Tuhan taruh dalam diri kalian. Itu aja. Hati-hati mentalitas artis saudara. Layani bareng mereka. Di tengah apa semuanya. Di tengah jemaat atau apa. Lagaknya itu loh. Bukan laga hamba. Lagaknya masih kayak butuh ada orang-orang yang melayani. Ambilkan ini, ambilkan itu. Apa? Wah saudara, saya tidak ngomong. Saya dalam hati, dia belum menyentuh prinsip kerajaan Allah. Saudara, tapi saya juga ketemu artis-artis yang memang sudah punya mentalitas hamba. Ya, mentalitas kerajaan. Bukan mentalitas budak, bedakan ya budak dengan hamba di situ. Kenapa saudaraku? Dia sudah mulai kalau di tengah-tengah komunitas jemaat, dia rendah hati. Dia tidak merasa dia artis yang di luar yang mesti dipuja-puja, dikejar-kejar. Hati-hati. Mentalitas ketiga. Nah, ini bahaya ini. Ini seringkali orang nggak sadar bahwa ini bahaya juga. Mentalitas pelamban dan malas. Slow and lazy mentality. Lambat. Ya, ciri-cirinya apa? Saya tunjukkan saudara. Pertama, suka membiarkan sesuatu begitu saja. Tidak ada excellency untuk menyelesaikan sesuatu itu dengan tuntas, dengan excellent, yang terbaik yang bisa dilakukan. Ah ini mentalitas ini modelnya tidak bagus. Terus pokoknya sekedar berjalan. Kalau sekolah ya pokoknya lulus, pokoknya lolos. Ini hati-hati loh. Karena ada orang-orang begitu saudaraku. Yang penting gua naik, yang penting gua nggak bisa. Seharusnya saudaraku, kita itu harus menampilkan sesuatu yang terbaik yang memang Tuhan berikan kepada kita. Oke, memaksimalkan talenta. Karena Alkitab bilang, yang satu tinggal satu, yang 2 jadi 4, yang 5 jadi 10 tambah 1, yang tadi 1 diambil karena tidak berproduksi apa-apa, dikasih yang 10 jadi 11. Lalu Tuhan, yang satu bilang gini, cincai haya, gua terima 1, gua kasih pulang 1, haya, cincai, apanya cincai di mata Tuhan? Tuhan bilang serahkan sama algojo dia, malas. Nah hati-hati, membiarkan begitu saja. Jadi saudaraku, maksud saya gini loh, konteks di rumah Tuhan ini ya, kalau saudara lihat ada yang kurang, jangan diam. Pak Janus, Pak Artono saya usul, saya lihat kok tadi ada gini-gini, saya rasa lebih bagus ada begini. Itu bagus saudara, daripada biarin, gua mah bukan pekerja, gua kan cuma jemaat.
Itu mentalitas majikan tanpa sadar. Ngerti saudara ya? Yang kedua, ciri-cirinya sibuk melakukan yang bukan seharusnya. Justru seharusnya kita tuh berpikir bagaimana yang terbaik buat Tuhan, tapi kita kerjakannya berbeda. Pak Arifin pernah ngajar gini, Pak Arifin pernah bilang begini. Kemarin saya ketemu Pak Arifin dan saya ingatkan, Pak, Bapak dulu pernah mengajar kami gini loh. Apa itu kegagalan? Kegagalan menurut definisi kegagalannya benar itu apa? Sukses. Kaget kan? Kegagalan adalah sukses melakukan sesuatu yang tidak disuruh Tuhan. Kegagalan adalah sukses tapi melakukan sesuatu yang tidak disuruh sama Tuhan. Gini loh, jemaat, beberapa hari ini kami membahas bersama penatua RIM harian, yaitu Pak Daniel Yanuar. Banyak orang berpikir bahwa gereja yang sukses itu gereja yang besar, gereja yang jumlah jemaatnya bisa mega church ribuan, sehingga teropini terbangun sebuah pemahaman yang muncul di jemaat bahwa gereja besar itu gereja sukses, disebut sukses dan selalu benar adanya. Karena buktinya Tuhan berkati jadi besar, gitu kan? Mari saya beritahu saudara, ada benarnya tapi ada tidaknya. Kalau gereja menjadi besar karena memang penginjilan ditegakkan, itu keren. Tapi data bilangan Research Center Indonesia BRC menunjukkan, ini data resmi penelitian, ya, certified random sampling metodenya, 1441 koresponden yang tersebar merata di seluruh Indonesia. Pak Janus ngerti ini karena dia dosen rektor STT. Ada mata kuliah metodologi penelitian. Gereja yang disebut bertumbuh di Indonesia, ini Pak Edi pasti suka dengar ini, karena Bapak kan suka bermain angka penelitian. Dengar saudara, gereja disebut bertumbuh di Indonesia nomor 1 terjadi karena apa? Perpindahan gereja. Dari gereja yang gak ada tepuk tangannya ke gereja yang pakai tepuk tangan. Dari gereja yang baptisannya percik ke gereja baptisan selam. Dari gereja yang bahasa Indonesia pindah ke bahasa roh. 20,02%. 20% terbesar. Nah, saudara pengen tahu gereja bertumbuh karena murni penginjilan, memenangkan jiwa dan memuridkan? Ini penelitian di Indonesia. 1,2%. Apa kesimpulannya? Gereja di Indonesia malas. Ini loh, slow and lazy mentality. Hati-hati, ini bukan kehendak Tuhan. Betul gak saudara? Coba renungkan, di antara saudara pasti punya background dari gereja yang lalu kan. Mungkin sedikit yang betul-betul dari keyakinan yang lain, yang gak tahu, gak kenal nama Yesus. Atau Kristen tapi Kristen ten Kris. Ada Kristen sejati, ada ten Kris. Ten Kris itu bahasa Jawa, singkatan ten Kris, boten Kristen, bukan Kristen. Ada yang begitu. Nah itu mesti dimenangkan supaya dia betul-betul Kristen, pengikut Kristus. Ya. Jadi saudara, sudahlah. Ini harus kita, jangan-jangan nanti sampai Tuhan gini loh, nanti pengadilan. Nah, ini harus diingatkan. Nanti itu ada pengadilan. Bukan sekedar wah gue masuk surga. Ada pengadilan. Nanti Tuhan lihat buahmu gimana. Tuhan itu investor, Bapak Ibu. Saya jujur, Tuhan itu investor juga. Dia ciptakan kita, dia kasih talenta. Investor itu tidak mau rugi. Tanya Pak Edi, tanya Pak Thomas, tanya Pak Yusak. Mereka pengusaha-pengusaha ini,
Ya, mereka invest, mereka hitung kapan break even point-nya, kapan return on investment-nya. Betul tidak? Baru saya berkata, gue tanam saham. Waktu Tuhan ciptakan saudara, Tuhan sudah hitung semuanya. Saudara seharusnya melakukan ini dengan investasi talentamu. Tapi kalau kamu malas, ya harus bertanggung jawab nanti dong. Paham maksud saya, saudara? Saya tidak menakut-nakuti. It is written in the Bible. Ini tertulis di Alkitab. Oke. 2 Korintus pasal berapa? 5 ayat 10 ya Pak ya. Itu ayatnya ada di situ. Coba. Terus terlalu santai. Santai boleh tapi jangan terlalu. Ini saya ada terlalunya. Om Irama bilang terlalu. Saking terlalu santainya, kita terus-terusan telat ke gereja. Kita lupa bahwa itu ibadah jam 10. Kita tidak disiplin, santai. Masih puji-pujian. Ada yang begitu, tapi bukan di sini. Itu kutub utara tadi loh. Itu santai, saking santainya jalan ke. Biasanya kan jalan ke gereja tuh, cepetan. Jalannya gini Pak. Seharusnya ke rumah Tuhan itu kita jangan ninggung. Cepet, come on. Ya. Terus ini berhenti sebelum selesai. Saudara, saya belajar betul ini ketika saya ditegur keras sama Pak Arifin. Beliau tuh matanya sipit, tapi kalau udah ngeliat gini, Rina pasti ngalami. Kita yang dulu dari Bali semua pasti ngalami. Dia lihat gini, sampai kita nggak berani natap dia terus gini. Iya Pak. Kenapa saudaraku? Saya kenal Pak Arifin dan dibina itu sejak kuliah. Jadi ini cerita tahun 88. Tahun 88 itu berapa tahun lalu? 37 tahun lalu Pak. Saya sedang kuliah di Universitas Airlangga Surabaya, jurusan akuntansi. Tiba-tiba karena asik pelayanan, ikut terlibat aktif pelayanan tadi, saya itu tidak belajar dengan baik lagi. Banyak absen kuliah. Hati-hati ya di sini ya. Karena ada pengusaha pernah datang, Pak Roni repot sekarang kita rekrut karyawan Kristen Pak. Kita kepingin kasih kesempatan ke anak-anak Tuhan, kan lebih jujur dalam pekerjaan. Tapi banyak absennya Pak. Alasannya pelayanan. Kita bos mau nggak kasih gimana mau alasan pelayanan? Bedakan. Tanggung jawab kalau Anda pelajar, tanggung jawab utamamu ya belajar selesaikan studi kan. Saya enggak. Saya pakai tanda petik pelayanan tadi itu. Keliru konsep melayani saya. Saya dipanggil, Roni, IPK saya bukan IPK, IP saya semester itu turun di bawah 2. Kedengaran sama Pak Arifin, padahal saya nggak ada yang tahu mestinya. Tahu Pak, gini, Roni, stop pelayanan. Tugasmu pertama, selesaikan studimu. Nggak enak matanya ngeliatin saya menotot gini saudara. Tapi saya bersyukur punya bapak. Ditegur itu baik. Kalau enggak udah saya nggak sarjana ekonomi akuntansi saudaraku. Dan apa yang terjadi? Saya selesaikan dengan baik dan betul-betul saya lulus dengan baik. Dari situ mulai saya terus belajar. Sekarang saya selalu ingat, saudara kenal Pak Abun ya. Ini kemarin saya ngomong tuh di doa pekerja ya, Pak Abun juga saya ada di situ. Pernah Pak Abun itu lambat kuliahnya ya, STT Kingdom. Dia tahu dia bisnismen, apa ya saya bersama. Tapi yang lain bisa selesai. Teddy bisa selesai, master lagi sekarang. Haleluya. Saudara, beliau hampir di DO. Ya. Iya. Waduh. Langsung kita dorong Pak Abun. Pak Arifin itu menasihatkan loh. Pemimpin berkualitas itu yang sanggup menyelesaikan tugas yang telah dia emban. Langsung dia berusaha keras. Selesailah sarjana teologi. Sekarang malah dia naik master teologi. Keren kan? Nah tolong perhatikan saudara ya.
harus selesaikan sesuatu yang menjadi tanggung jawab saudara. Berhentilah ketika sudah selesai apa yang menjadi tanggung jawabmu. Itu kan seharusnya. Itu excellent. Baru yang berikutnya, ini loh. Ini untuk khusus jemaat Rockpick. Ini poin terakhir ini. Intensitas berkurang. Tadinya semangat, mulai kendor. Neng, ageng, neng. Saudara, saya pikir biasa kan? Hati-hati. Kalau hari ini bisa saya khotbahkan, berarti pesan Tuhan buat setiap kita. Jangan punya mentalitas slow and lazy mentality. Kita ini hamba dari raja di atas gelarnya. Raja itu pun melayani. Saya tanya saudara, lebih hebat saudara tuh Raja Yesus? Lebih kaya mana saudara tuh Raja Yesus? Lebih terkenal mana saudara tuh Raja Yesus? Dia lebih dari segalanya aja melayani. Masa kita tidak? Ya sudah, amin. Kita bangkit berdiri. Tidak boleh lama-lama karena saya harus lari ke Jakarta Rock Center karena khotbah di sana. Maksud saya naik mobil, bukan melari ya. Nyanyi lagu ini, kunci Delta. Pak Janus lanjutkan sini. Pak Rektor. Saya meyakini firman yang disampaikan oleh Bapak Rohani kita kepada kita siang hari ini, saya percaya itu adalah teguran Tuhan juga bagi kita. Karena kita anak, kasih Tuhan itu meluruskan kita. Hari ini kita periksa hidup kita, di area mana Tuhan perlu berurusan dengan kita. Jangan kita selesaikan tahun ini belum ada sesuatu yang berubah. Tapi mari kita minta kepada Roh Kudus untuk kita bisa sungguh-sungguh melayani Raja kita. Melayani lebih sungguh. Tuhan
kerajaan Allah. Hari ini periksa hidup kita sebelum kita makan tubuh dan darah Tuhan ini. Adakah sesuatu yang Roh Kudus taruh untuk kita ubah dalam hidup kita? Pada waktu malam, ketika Yesus hendak diserahkan, Ia mengambil roti, Ia memecah-mecahkannya dan Ia berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Saudaraku, warga kerajaan Allah, bukankah roti di tangan kanan kita, persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Angkat cawan di tangan kanan kita. Saudaraku, kematian Kristus mengembalikan identitas kita. Dia menyucikan segenap pelanggaran kita. Dia membuat sebuah kerelaan hati dalam diri kita untuk mau dengan sukacita melayani Tuhan dan sesama. Bukan sebagai balas jasa, tapi memang kodrat kita adalah melayani. Demikian juga dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, cawan ini adalah cawan perjanjian baru yang ditumpahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Saudaraku, bukankah cawan di tangan kanan kita persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Mari kita angkat tangan kita dan kita bersyukur sembah Tuhan. Oh Yesus, mulai bersyukur. Mulai bersyukur kepada Tuhan. Angkat tanganmu sembah Tuhan. Oh
kita ambil teman, kita saling mendoakan. Suami istri boleh saling mendoakan. Berkati di awal bulan ini pasanganmu, berkati temanmu, usahanya, bisnisnya, dalam pelayanannya, motivasinya, doakan. Ayo. Tumpangkan tangan suami-suami atas istrimu. Senang jadi anak Tuhan, siang jadi kenang
Masih ada? Ya. Papa mamanya tumpangkan tangan atas anak-anak, berkati dia. Saya selalu bersuka cita lihat anak-anak karena masa depan itu kelihatan dalam hidup mereka. Kerajaan Allah ke depan di gereja kita ini lewat mereka. Mari kita berdoa. Jemaat Tuhan juga boleh mengangkat tangan, kita berkati anak-anak kita. Dalam nama Yesus, kami deklarasikan anak-anak kami anak yang diberkati Tuhan. Anak-anak yang menyukakan hati Tuhan. Anak-anak yang melakukan titah-titah dan konstitusi kerajaan. Mereka menjadi anak-anak yang berpengaruh, pembawa berita kerajaan bagi komunitasnya, bagi teman-temannya. Sekalipun mereka usianya belum banyak, masih kecil, tapi kalau Roh Kudus berkarya dalam hidup anak-anak kami Tuhan, mereka melakukan perkara-perkara yang ajaib. Dalam nama Yesus, turunlah berkat, turunlah urapan, turunlah masa depan yang gilang gemilang atas anak-anak kami. Hal-hal yang tidak pernah kami lihat, kami dengar, timbul dalam hati kami, itu yang mereka lakukan di komunitasnya. Terima kasih Bapak. Berkati orang tua yang mengasuh anak-anak, suami dan istri, berikan roh kesepakatan, keharmonisan, kerukunan, sehingga mereka mengasuh anak-anak dalam takut akan Tuhan. Di rumah tangga mereka, mereka mengalami sorga setiap hari. Bahkan bagi umat-umatmu yang besok kembali melanjutkan tugas pekerjaan, Tuhan, kami percaya darimulah berasal hikmat, darimulah berasal kekuatan untuk mencari kekayaan. Berikan umat-umatmu terobosan, hal-hal yang ajaib, perkara-perkara mujizat itu menyertai perjalanan umat-umatmu. Ketika mereka bekerja dengan tangan ini yang terangkat ini, maka keberuntungan mereka dapatkan. Kesuksesan bersama Kristus mereka nikmati setiap hari. Kami bersyukur buat anugerah-Mu. Jauhkan kami semua dari bencana, dari mara bahaya, dari sakit penyakit, dari niat-niat orang jahat. Kiranya malaikat sorgawi menaungi kami, melingkupi rumah tangga kami, perjalanan kami, semua yang kami kerjakan. Tuhan menyertai kami. Tuhan memberkati dan melindungi Engkau, menyinarkan wajahnya, memberikan Engkau kasih karunia, Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan Engkau damai sejahtera, sukacita dan kebenaran yang Roh Kudus kerjakan, menguasai hati pikiranmu dari siang hari ini sampai Yesus datang kedua kali. Kami terima berkat-Mu Tuhan dalam satu nama yang ajaib, Raja Yesus Kristus. Kami mengucap syukur, kita yang diberkati dan siap jadi berkat, sama-sama katakan